Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM 01221054, mahasiswa dari Universitas Narutama, Program Studi Manajemen, Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang persaingan usaha dan larangan praktek monopoli. Apa itu monopoli? Istilah monopoli sering kita dengar dan ketahui melalui berbagai media pada saat membahas tentang hal-hal yang berkenan dengan perekonomian. Pengertian monopoli dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Pengertian monopoli tersebut masih merupakan pengertian menurut istilah atau bahasa. Pengertian menurut istilah atau bahasa tersebut apabila dijalankan maka disebut dengan praktek monopoli. Praktek monopoli. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pemusatan kekuatan ekonomi. Pemusatan kekuatan ekonomi, penguasaan adalah yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan pasar. Demikian disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha. Dalam hal berusaha, tentunya kita melakukan dengan banyak cara dengan maksud agar usaha menjadi lancar dan sukses. Persaingan usaha merupakan salah satu indikator agar pelaku usaha giat dan rajin menjalankan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan. Namun begitu yang namanya persaingan usaha, ada yang dilakukan secara sehat dan ada yang dilakukan secara tidak sehat. Persaingan usaha secara sehat dan tidak sehat. Persaingan usaha sehat. Persaingan usaha yang sehat sudah pasti berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak merugikan konsumen atau pelaku usaha lainnya. Persaingan usaha tidak sehat. Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Tujuan dilarangnya kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. 3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. 4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Bentuk kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang pertama, monopoli. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kedua, monopsi. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan dan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan ketentuan apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jenis jasa tertentu. 3. Penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 4. Persekongkolan.
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, contoh studi kasus. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak mungkin terlepas dari kebutuhan yang akan air, sehingga penyediaan air juga dibutuhkan untuk minum. Di Indonesia, sekarang ada lebih dari 700 produsen AMDK yang bersaing memperebutkan pasar AMDK. Pada tahun 2016, bergulir kasus dugaan monopoli dari produsen dan distributor Aqua, yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang melarang outlet yang didistribusikannya untuk menjual produk Le Mineral, sehingga Aqua diduga melanggar ketentuan yang ada pada UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu Pasal 15 Ayat 3 huruf B dan Pasal 19 huruf A dan B. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.